warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo sahabat santri, kembali lagi di channel kesayangan kita, Nadwatul Ummah Media Channel. Dan tentunya di program Teras Santri. Bersama saya Syifatul Laila Gea dan saya Mutiara Dewi. Yang pastinya dengan topik yang menarik dan bintang tamu yang tak kalah menarik juga. Hanya di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Nah guys, pada episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget kan? Banget. Karena apa? Karena beliau memiliki segudang prestasi dan termasuk salah satu alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah tahun 2019. Salah satu prestasinya adalah beliau ini sudah menerbitkan satu buku karangannya dan memiliki segudang pengalaman tentang organisasi. Jangan lama, kalian pasti penasaran kan? Langsung aja kita sapa, sudah ada Mbak Revi di sini. Halo, assalamualaikum Mbak Revi. Halo Tiara, Gia. Halo. Mbak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini diberkahi dan diberikan kesenangan. Alhamdulillah. Lancar harinya? Lancar. Alhamdulillah. Mbak, kalau boleh tahu Mbak asal mana sih? Aku asal dari Subang, Jawa Barat. Iya. Sunda dong? Iya dong. Boleh nggak nih sapa barudak Fitrah? Wah, itu NU ya? Iya dong. Boleh. Halo, kumaha kabarna barudak NU? Semoga ada ramang ya. Mbak, tahu artinya nggak sih? Enggak, kan aku orang Jawa. Orang Jawa. Boleh nggak nih spill artinya? Boleh. Tadi aku nanya, gimana kabarnya teman-teman Fitrah NU? Oh, gitu. Semoga kabarnya baik gitu. Tuh, jadi belajar bahasanya ya dikit-dikit. Nanti tutor. Boleh. Privat ya. Nah, Mbak Revi sekarang lagi menempuh pendidikan di mana? Aku sekarang lagi kuliah semester 8 di jurusan manajemen sumber daya manusia di Universitas Swadaya Gunung Jati, dekat di kota. Berarti di Cirebon. Pusing-pusingnya skripsi nih? Iya betul. Pusingnya pusing sih. Doain semoga tahun ini bisa wisuda. Amin. Ya. Doa yang terbaik. Doain semuanya guys. Doain. Mbak ini kan alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah nih. Iya. Mbak masuk ke pondok ini tahun berapa? Aku tuh tahun 2018 ya kalau nggak salah. 2018. Pokoknya kelas 2 aliyah aku masuk ke Nadwatul Ummah. Nah, terus pas boyonya tahun 2019. Tahun 2019. Berarti kelas 3 dong? Iya. Gitu. Berarti Mbak cuma 2 tahun di sini. 2 tahun di Nadwatul Ummah, sebelumnya bukan di pondok ini, tapi sama-sama di Buntet gitu. Nah, ini kan Mbak mondok selama 2 tahun. Iya. Pasti banyak dong kayak cerita-cerita. Nah, Iya. ada gak sih kayak pengalaman yang paling berkesan menurut Mbak selama di pondok? Ya banyak ya, kayak pengalaman sama temen, kenal banyak orang gitu kan. Dan selain itu kayaknya pengalaman yang paling berkesan dan berdampak tentunya untuk diriku itu pengalaman di Dirosah. Jadi kan di Dirosah kan ada menghafal, belajar ini itu yang nggak ada di kampusku sekarang. Itu sih yang menurut aku itu berkesan dan berdampak. Gitu. Kerasa kangennya ya sekarang? Sangat kangen. Ya. Oh gitu. Mbak ini kan sekarang sudah sukses ya alhamdulillah dan sudah menerbitkan buku. Boleh nggak nih kenalin buku Mbak ke teman-teman santri semua? Boleh. Jadi buku ini tuh buku dekap, isinya tuh kumpulan-kumpulan puisi gitu. Jadi tulisan-tulisan puisi aku jadikan satu menjadi sebuah buku. Gitu. Nah, boleh ceritain gak sih kayak perjalanan Mbak selama mau nerbitin buku ini tuh? Boleh. Jadi ceritanya tuh tulisan-tulisan ini tuh tulisan-tulisan gabut ya. Jadi Berawal dari gabut berarti. Betul. Dulu itu aku dari sekolah suka banget curhat di buku gitu kan. Jadi banyak banget tulisan-tulisan yang menurut aku berceceran. Dari sekolah sampai dengan kuliah, aku masuk kuliah, banyak banget kayak aku sering bikin status di Instagram, di WhatsApp. Itu kan akhirnya berceceran tulisanku. Akhirnya aku mikir kayaknya ini dibukukan saja, dikumpulkan saja karya-karya tulisku gitu kan, walaupun belum sempurna. Ya udah jadi deh buku kumpulan puisi gitu. Jadi nulis buku ini tuh berawal dari gabut ya, nulis-nulis. Iya, dari hobi ya, dari kesukaan. Dari hobi. Dan awalnya tuh nulis di buku diary gitu. Iya, sering oversharing ke
tulisan. Pasti punya banyak buku diary nih. Jangan ditanya. Ini loh buku-buku di Rosa tuh, banyak curhatan. Ya kan relate banget ya santri Iya. curhat di buku di Rosa. Dan ini Mbak Devi tuh masuknya beruntung ya, iseng-isengnya berhadiah gitu. Ya, semoga Mbak juga ya. Amin. Satu kali iseng berhadiah. Doain aja. Nah, Mbak kan banyak banget ya pengalaman di bidang organisasi, sudah mengikuti banyak organisasi. Boleh nggak sih spill pengalamannya di organisasi dan kenapa Mbak memilih organisasi? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin organisasi, kalau dari zamannya aku kuliah itu aku nggak terlalu ambisi ya, karena kita kan mondok, terus punya aturan kayak jangan keluar, terbatas gitu kan aksesnya. Nah pas ke kampus itu aku memang basic diriku kayaknya orangnya tuh ambisius gitu kan. Jadi maksudnya pengen belajar gitu kan, ambisi ke hal-hal positif. Akhirnya aku mikir kayaknya pengen ikut organisasi deh. Aku tuh ikut organisasi di internal kampus, ada organisasi di eksternal kampus juga. Jadi aku dari dulu itu masuk kampus udah langsung nyari gitu kayak wadah apa yang bisa menaungi hobiku. Aku dulu masuk ke UKM Penanaman dan Keilmuan, ada di internal itu tuh fokus ke tulisan-tulisan gitu kan. Kebetulan aku suka nulis, jadi aku kayak cari-cari UKM gitu kan. Akhirnya masuk. Terus aku di internal juga masuk ke namanya Ormawa, Organisasi Kemahasiswaan, Dewan Perwakilan Mahasiswa di fakultasku, Fakultas Ekonomi. Itu kalau misalkan kita samain kayak di sekolah itu sama dengan apa ya, OSIS itu atasnya apa? MTK, iya, yang mengawasi kinerja teman-teman eksekutif kayak gitu. Nah itu aku masuk ke DPM. Terus kemudian di luarnya aku ikut organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Aku masuk ke PMII, aku masuk di ranah koprinya, aku bergerak aktif di ranah kopri gitu. Dan berarti itu sebenarnya awalnya nyoba-nyoba ya, gitu, penasaran? Nyoba-nyoba juga, penasaran, gabut juga deh kayaknya dulu aku. Jadi hebat gabut-gabut semua. Aku kalau ditanya kenapa? Karena gabut gitu, kosong, iya. Daripada nganggur gitu kan. Tapi keberatan nggak sih kayak bagi waktu buat kuliah, buat organisasi gitu, keberatan nggak? Sempat ada momen dimana memang aku kewalahan, nggak bisa membagi sampai kayaknya selama 4 tahun itu nggak ada 1 tahun aku nggak sakit. Kayak nggak ada 1 tahun aku nggak dirawat selama kuliah tuh, pasti ada aja dirawat. Itu mungkin dampak daripada kesibukan aku. Terkait tentang manajemen waktu juga, iya sekarang sudah mulai diatur, kayak disiplin dari pagi sampai sore mau ngapain itu sampai aku ada catatannya. Pagi sampai malam mau ngapain gitu, ada listnya. To do something in a day. Berarti Mbak punya kebiasaan buat ngejadwal dari pagi sampai malam aku mau ngapain aja gitu? Betul. Sampai per jamnya itu aku tulis mau ngapain. Bisa ditiru. Bisa tujuannya itu buat apa itu? Pertama, manajemen waktu, walaupun meskipun udah ditulis ya, kadang kita suka menyeleweng gitu kan, terdistraksi apa gitu. Yang penting kita dalam 1 hari itu menurutku udah ada gitu tujuan kayak mau ngapain. Itu belajar dari yang kemarin-kemarin aku nggak bisa manajemen waktu, kecapean, sakit gitu. Dan dengan Mbak ngelis waktu kayak gitu, ada kerasa perubahan nggak, jadi jarang sakit atau apa gitu ada? Sekarang udah karena kesibukan juga menurun, akhirnya aku juga jarang sakit, terus juga lebih enak aja sih menjalankan sesuatunya terstruktur gitu. Iya. Mbak Devi, Mbak Revi. salah kan. Pernah kepikiran nggak sih Mbak Revi tuh kayak bisa jadi sampai sekarang tuh Sukses kayak sekarang tuh pernah kepikiran nggak dulu tuh? Iya. Dulu tuh kayak sekarang ya, gambaran aku yang sekarang itu nggak pernah tergambarkan. Cuma memang aku dari dulu punya mimpi gitu kan. Maksudnya mimpi di mana aku pengen jadi orang yang berdampak. Dimanapun aku berada, aku pengen jadi orang yang berdampak. Aku pengen jadi orang yang kepake. Prinsipku selalu kayak gitu. Akhirnya ya itu tadi, aku nyari-nyari ruang untuk mengeksplor diri di kampus. Terus aku nyari-nyari wadah untuk bisa mewadahi potensiku, kayak gitu, hobi-hobiku, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, posisinya sekarang punya banyak prestasi, kemudian punya banyak pengalaman, pernah terfikirkan nggak selama mondok itu? Nggak pernah. Tapi gitu. kuncinya apa? Kita punya keinginan dan juga punya mimpi menurut aku. Akhirnya nanti di depan kita punya banyak opportunity atau peluang gitu untuk mengeksplor diri. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh tergantung niat ya Mbak ya? Betul. Niat awal. Iya. Dan mimpi, berarti Mbak berdasarkan mimpi, jadi gimana caranya aku buat mewujudin mimpi itu? Iya, gitu. kan ada yang bilang gini,
apa yang kita dapat sekarang itu mulai dari apa yang kita pikirkan. Karena dari apa yang kita pikirkan, kemudian kita melakukan, kemudian kita mendapatkan hasilnya. Kan kayak gitu. Ya. Jadi kuncinya berpikir positif gitu. Betul. Iya sih sebenarnya Vibes. sih. Iya. Mbak ini kan alumni pondok pesantren ya, pasti di pandangan orang-orang pondok pesantren tuh ngaji gitu kan Iya. pasti kan ya. Iya. Dan pastinya di sebagian ya abis mondok tuh mondok lagi atau enggak menikah. Nah, Ya. Mbak ini kenapa, apa alasan Mbak memilih buat terjun ke dunia tulis menulis, menerbitkan buku, dan apa sih alasannya gitu? Ya. Apalagi kan Mbak jurusannya tuh melenceng dari dunia pondok ya, manajemen itu apa Iya. alasannya? Kayaknya ini pertanyaan kesekian ya. Ini bukan pertanyaan pertama, ini pertanyaan Berarti kesekian. banyak dong yang Banyak yang nanya kayak gitu dengan ambisiku yang berbeda dari background pendidikan sekolahku gitu kan. Kenapa? Karena menurut aku nggak apa-apa gitu, nggak ada yang melarang juga untuk hal itu. mengeksplor. Selagi itu hal positif, kita dituntut, kalau teman-teman atau Mbak Tiara sama Mbak Gea udah keluar pasti ngerasain gimana keadaan itu menuntut kita untuk adaptif, untuk ikut serta benar, sama keadaan yang ada di luar gitu. Gimana pun caranya kita harus bisa menyesuaikan kayak gitu. Nah dari situ beradaptasi. Dari situ aku berpikir aku nggak bisa terkungkung terus gitu kan. Kayak mikir aku harus ngaji, aku harus bukannya meninggalkan ngaji bukan. ya. Maksudnya dengan adanya dengan adanya aku move ke hal-hal lain itu kan hal positif ya, nggak apa-apa dijalanin. Karena plot twistnya gini, dulu itu dari teman-teman angkatan itu kan banyaknya ke UIN, YIN gitu. Iya, emang rata-rata begitu. Unswagati itu kan kampus umum. Aku gitu basicnya kan memang pondok gitu kan. Aku tuh pernah ngerasain culture shock masuk ke Unswagati dengan pergaulan Unswagati yang seperti itu. Terus kemudian teman-teman yang menurut aku dari lifestyle yang kayak gitu. Itu aku pernah ngalamin culture shock, dan dimana kayaknya 2-3 bulan aku selalu mengcompare kehidupanku dengan teman-temanku yang di UIN, YIN, entah YIN Cirebon atau UIN Bandung, UIN Semarang, teman-teman yang ada di sana aku selalu mengcompare. Aku berpikir bahwa teman-teman itu nggak memikirkan lingkungan gitu, Iya benar. langsung diterima gitu kan. Aku nggak, Harus adaptasi dulu. enggak, sulit menurutku ya. Dengan adanya basicku pondok, terus kemudian dulu itu aku introvert juga sih, maksudnya diem gitu ya. Iya, itu banyak berperang dengan diri sendiri. Kemudian ya dari situ 2-3 bulan aku culture shock dengan keadaan kampusku yang berbeda denganku menurut kayak. Terus kemudian ya banyak berpikir, akhirnya ikut ke berbagai organisasi, mencoba untuk adaptif, mencoba untuk aktif. Akhirnya aku bisa diterima dengan skillku. Oh gitu. Selama 3 bulan itu apa sih Mbak caranya biar Mbak tuh menerima semua itu tuh? Ya, Caranya gimana? Boleh dulu itu aku mencoba untuk belajar menganalisis lingkungan. Aku coba untuk mendekati orang-orang yang menurutku itu berpengaruh di situ. Kayak misalkan fakultasku ada fakultas ekonomi, ada cutting yang dia tuh pinter, terus dia deket sama orang-orang yang ada di kampus. Aku deketin dia. Aku nyuri ya, bahasanya nyuri cara cara dia untuk adaptif dengan orang-orang sekitar, kemudian cara dia deket sama orang-orang kampus, orang-orang lembaga gitu. Aku dulu gitu mikir kayak gimana ya caranya ya, cuma nganalisis doang selama 3 bulan itu. Di samping aku nangis gitu kan, selalu mengcompare kehidupanku dengan teman-teman yang lain, di samping juga aku nyari solusi. Gimana caranya aku nggak bisa nih 3 bulan aku kayak gini terus gitu kan, dengan yang memang budaya yang beda dengan diriku. Itu caranya nganalisis lingkungan dan mendekati orang-orang yang berpengaruh di kampus. Jadi memberanikan diri buat ngedeketin orang, buat ngambil ilmunya ya sebenarnya. Betul, iya. Ilmunya biar kita sama-sama berilmu gitu. Nah, Mbak Revi, ada gak sih kayak kebiasaan-kebiasaan di pondok yang mempengaruhi kesuksesan Mbak Revi sekarang? Ya, kebiasaan di pondok kayaknya dari dulu aku orangnya disiplin ya. Aku itu gini contoh kecilnya, baju ya. ada yang teman-teman tuh menumpuk baju dari jemuran, aku nggak bisa kayak gitu, pasti langsung dilipat, langsung dimasukin lemari. Terus contoh itu catatan yang aku dari pagi sampai malam itu tuh dari aku sekolah itu sudah dilakukan. Jadi aku pagi harus ini, sore di Rosa,
malam ngapain gitu tuh. Benar-benar gitu. tertata Tertata gitu. Jadi kuncinya menurut aku dari dulu aku memang disiplin. Disiplin, kuncinya disiplin. Jadi kebiasaan di pondok ya hal-hal kecil ya itu mama Iya. bikin Iya. to-do list, Mm-mm. ya, langsung lipetin baju gitu tuh Iya. hal kecil tapi Iya. sangat berpengaruh buat Betul. sekarang. Iya, Gitu. sangat berdampak. Bisa diambil nih guys, kita bisa belajar dari hal kecil. Contohnya itu disiplin, terus ya belajar dari hal kecil aja ya. Ternyata kan siapa tahu bisa mempengaruhi kesuksesan kita sekarang. Betul. Nah, ada gak sih kata-kata motivasi yang Mbak Revi pegang selama menjalani semua ini? Prinsip ya, prinsipku itu aku selalu fokus kepada hal-hal yang bisa aku kontrol dan aku nggak fokus kepada hal-hal di luar itu. Jadi bahasa contohnya hal-hal di luar kendali kita itu misalkan ada yang ngomongin kita, misalkan ada yang ngomongin Revi kenapa sih ambis banget, Revi kenapa sih dari maba ikut organisasi ambis banget, sementara teman-teman kelas tuh nggak ada gitu yang ikut misal kayak gitu. Aku nggak fokus dengan hal itu, biarkan. Karena apa? Karena menurutku tidak ada yang tahu mimpi kita, mimpi secara pribadi kita mau jadi apa gitu kan. Yang tahu mimpi kita hanya kita. Akhirnya kita yang tahu bagaimana cara mewujudkan mimpi itu, ya akhirnya saya lakukan gitu. Itu kan hal yang bisa saya kendalikan, yang bisa aku kendalikan gitu. Jadi prinsip aku dari dulu sampai sekarang tuh selalu masa bodoh gitu dengan hal-hal di eksternal, tapi fokus dengan hal-hal yang bisa aku kendalikan. Mbak, ada tips gak sih, kan ya kita pribadi juga mengalami ya gimana Ya. diomongin orang ya enggak gitu. Ada tips gak sih cara biar kita tuh nggak ngedengerin mereka, karena itu jujur ya sangat Mengganggu mengganggu banget. pikiran. Iya, Nah, betul, pengen banget betul nih banget. buat nggak Betul. kepikiran tapi selalu kepikiran dengan omongan orang-orang, itu caranya gimana? Iya, pertama aku bisanya mempunyai prinsip kayak gini menurutku karena buku bacaan. Aku tuh suka bacaan pengembangan diri, buku-buku self improvement. Itu tuh dimana di dalamnya yang mengajarkanku untuk fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan gitu kan. Ya kalau misalkan ada temen-temen yang ngomongin dari belakang gitu apa segala macam, apalagi perempuan gitu ya. Jangan cepat terdistraksi dengan hal-hal itu. Kayak masa bodoh aja, kita harus belajar masa bodoh, kita harus belajar untuk ya udah aja. Track kita memang beda, jalan kita memang beda. Tapi dengan catatan diri kita, mental kita juga harus punya keberanian untuk jauh dari mereka, misal untuk nggak ditemenin sama mereka, itu harus punya keberanian itu. Akhirnya menurutku misalkan aku dari maba ada yang bilang A, B, C gitu kan. Akhirnya bisa membuktikannya sekarang. Sekarang bisa membuktikan. Dengan Ya, segudang prestasi. iya. Tanpa mereka tahu lelahnya, tanpa mereka tahu nangisnya, tanpa mereka tahu sedihnya. Gitu. Jadi keep on track. Dan fokus sama diri sendiri. Setuju banget sama prinsip Mbak Devi, gak usah ngomongin orang-orang, udah balas aja pakai prestasi, dan mereka gak usah tahu gimana capeknya kita buat berusaha ya. Iya. Tuh bisa ditiru nih teman-teman buat keep on track and fokus ke diri sendiri. Nah gitu. Nah, ngobrol sama Mbak Devi banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapat ya. Sangat Alhamdulillah. Iya. Nah, ada nggak boleh kasih closing statement nggak dari Mbak Revi sendiri? Iya. Closing statement dariku, dimanapun kita berada, usahakan kita bisa berdampak untuk sekitar, usahakan kita bisa jadi orang yang bisa dipakai, gitu. Jadi be an impactful person, jadi orang yang berdampak untuk orang lain, gitu. Wah, sangat luar biasa sekali. Nah guys, bener kata Mbak Devi, jadilah orang yang berdampak dan jadilah orang yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi kalau misal kita punya ilmu, kita harus menyebarkan ilmu kita biar semua orang tuh bisa dan bermanfaat bagi semua orang. Gitu, bener gak? Bener banget. Setuju banget sama prinsip Mbak Revi ini. Dan jujur nih, saya ngobrol sama Mbak Revi walaupun sebentar tapi kerasa banget ilmunya, sharing-sharingnya masuk gitu. Dan apa yang Mbak Revi rasakan tuh relate ya sama kehidupan kita, dengan orang-orang yang ngomongin dan gimana caranya buat nggak ngedengerin itu semua gitu. Bodo amat. Iya gitu. Terima kasih Mbak Revi sudah Ya, sama-sama. ngobrol sama kita, udah Makasih meluangkan juga ya. waktunya, udah berbagi ilmu sama kita walaupun sebentar, tapi beneran ini sangat berkesan banget. Alhamdulillah. Relate banget ya. Dan Ya, karena aku tahu kalian. Pernah merasa di posisi kalian. Ya. Bener. Makasih banget Mbak Revi Ya, udah mau ngobrol sama sama-sama. kita. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kita bisa mengobrol Ya, lebih di belakang ya. lebih Kita jauh ngopi gitu. ya. Siap. Oke. Privat bahasa Sundanya jangan lupa. Siap. Nanti sama teman-teman Fitra NU. Siap.
Nah, buat kalian semua terus mantengin channel kita dan selalu support kita dengan cara apa? Like, Comment, and subscribe. Dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya. Karena apa? Karena kita akan mengupdate video baru setiap minggunya. Dan kita akan menggali lebih dalam ilmu-ilmu dari narasumber-narasumber yang lainnya. Hanya di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Program ini didukung oleh Alifatur. Mau umrah nyaman? Alifatur solusinya. Saya Mutiara Dewi dan saya Syifatul Lagi ya. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Ya, ngobrol. Barangkali tadi terbatas waktunya, ada yang mau ditanyain lagi.